Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai kesenjangan dan distribusi ekonomi. Kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Saudara Iqbal sebagai pemateri pertama, Saudara Rizky Wahyudi sebagai pemateri kedua, dan ini Saudara sebagai pemateri ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu Reza Aulia sebagai pemateri keempat. Untuk lebih jelasnya, silakan untuk materi untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Kesenjangan dan visi ekonomi dari distribusi. Pengertian distribusi pendapatan. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu distribusi dan pendapatan. Menurut KBBI, distribusi bermakna pembagian, penyaluran, dan pengiriman. Sedangkan pendapatan artinya adalah hasil kerja usaha, pencarian, dan sebagainya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan adalah suatu usaha penyaluran dan pembagian hasil kerja usaha, niaga, ataupun jasa dengan harta atau uang kepada setiap anggota masyarakat. Pengertian distribusi pendapatan menurut ekonomi umum. Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Menurut Winardi, pendapatan secara teori ekonomi adalah hasil penjualan atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Pengertian menurut ekonomi Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Kesenjangan distribusi. Kesenjangan distribusi atau ketimpangan distribusi adalah salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Menurut Sukirno, terdapat dua konsep mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan misalnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan menurut Smith dan Todaro. Menurut Smith dan Todaro, ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional antara masyarakat. Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Hajiji, ketimpangan pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal di suatu negara. Berbeda dengan menurut Arsyad. Menurut Arsyad terdapat 8 faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah. Yang pertama, penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang banyak dalam proyek yang padat modal. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan industri disubstitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Yang kedelapan,
Kedelapan, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang visi atau tujuan distribusi. Tujuan distribusi dalam Islam sama dengan produksi dan konsumsi, yang mana mempunyai tujuan. Di antara tujuan-tujuan itu adalah: 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Modal yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi. Orang Islam diperintahkan untuk membelanjakan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi. 2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, akan mengakibatkan adanya nilai saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. 3. Untuk mencucikan jiwa dan harta. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. 4. Untuk membangun generasi yang unggul. Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. 5. Untuk mengembangkan harta. Pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi spiritual. Berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Kedua sisi ekonomi ini, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas daya beli dalam masyarakat yang akan meningkat secara pesat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang kedua, tujuan yang pertama yaitu mengembangkan harta dan kebersihannya, atau biasa disebut dengan zakat. Karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik itu dalam bentuk wajib, maupun infak sunnah, akan mendorong untuk berinvestasi melalui hartanya sehingga tidak akan habis oleh zakat. Kemudian yang kedua yaitu memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur. Dengan terpenuhinya kebutuhannya dalam harta ataupun persiapan lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi ini berkaitan erat dengan adanya konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan adanya pemasukan saja, namun juga ada kaitannya dengan proses pendistribusiannya antar individu dan masyarakat. Kemudian ada kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan, yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok tertentu saja. Hal ini terdapat pada tafsiran Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian ada pada Adelman dan Morris 1973 dan dalam Arsen 2004 bahwa ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi. Faktor yang pertama yaitu adanya pertambahan penduduk yang berpengaruh kepada menurunnya pendapatan per kapita. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti dengan proporsional
pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran semakin meningkat. Kemudian yang kelima yaitu rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam yaitu pelaksanaan kebijakan impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh yaitu memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Kemudian yang kedelapan yaitu hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga dan industri-industri yang lain. Dan di sini juga terdapat kebijakan distribusi yang dapat ditempuh ketika kita akan mengatasi masalah-masalah atau faktor-faktor yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu menggunakan mekanisme ekonomi, di mana dalam mekanisme ekonomi ini kita dapat meneliti apakah sistem ekonomi sudah berjalan dengan normal atau belum. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme non-ekonomi. Hal ini dapat ditempuh dengan pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada para mustahik, kemudian pemberian infak, sedekah dan wakaf dari orang lain yang mampu kepada yang memerlukan. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian harta waris kepada ahli waris. Nah, untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukan dengan cara intervensi langsung ataupun dengan cara regulasi. Nah, untuk cara intervensi langsung ini antara lain dengan menggunakan anggaran dan belanja negara. Dari sisi anggaran pendapatan, pemerintah dapat memasang target penerimaan zakat, infak, sedekah, dan instrumen lain sesuai dengan syariat Islam. Di mana ketika semakin besar target penerimaan yang dicapai, maka akan semakin besar pula sumber daya yang didistribusikan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian untuk kegiatan regulasi, yaitu pemerintah dapat mendorong masyarakat sehingga dapat sukarela dalam mendistribusikan sebagian kekayaannya. Jadi pemerintah terus mengajak masyarakat untuk sukarela dengan senang hati mendistribusikan harta kekayaannya, sehingga harta tersebut tidak hanya tertimbun pada golongan tertentu saja. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya membahas mengenai alat ukur kesenjangan. Alat ukur kesenjangan yang pertama yaitu Gini ratio. Hukum Gini dipublikasikan pada tahun 1908 yang dipelopori oleh seorang ahli statistika dari Italia. Hukum Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima atas tingkatan tertentu. Hukum Gini ini sering dihubungkan dengan kurva Lorenz. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan garis kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Contohnya seperti grafik berikut. Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa sumbu horizontal merupakan persentase kumulatif penduduk. Sumbu vertikal merupakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut. Terus garis diagonal merupakan atau biasa disebut dengan garis kemerataan sempurna. Dan yang terakhir yaitu garis melengkung, itu merupakan garis kurva Lorenz. Maka semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Begitupun sebaliknya. Dari grafik di atas dapat disimpulkan beberapa syarat, yaitu apabila koefisien apabila koefisien kurang dari 0,4%, maka kesenjangan dikategorikan rendah. Apabila koefisien 0,4 sampai 0,5, maka kesenjangan dikategorikan sedang. Dan apabila nilai koefisien
dasar dari 0,5, maka kesenjangan dikategorikan. Selain itu, Gini rasio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu dengan keterangan FI merupakan jumlah persen penerimaan pendapatan ke I, dan YI merupakan jumlah kumulatif pendapatan pada kelas I. Untuk alat ukur kesenjangan yang kedua yaitu sistem Bank Dunia. Nah, selain Gini rasio, indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi adalah kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia ini mendasar pada penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang mempunyai pendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dalam kriteria Bank Dunia ini dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, tinggi. Apabila 40% penduduk yang berpenghasilan terendah itu menerima kurang dari 12% bagian pendapatannya. Yang kedua, dikategorikan sedang. Apabila penduduk berpenghasilan terendah itu menerima 12-17% bagian pendapatannya. Dan dikategorikan rendah apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah tersebut menerima lebih dari 17% bagian pendapatannya. Sekian materi saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.